kembali dengan saya dalam renungan harian. Mari kita kembali meluangkan waktu kita untuk datang dan berseru kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Saat ini sidang jemaat Tuhan, kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Mari sidang jemaat Tuhan, kita boleh memperhatikan Alkitab kita dan kita juga boleh mendengar. Saya akan bacakan bagi kita semua perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku menggeram. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu ingat. Dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setia-Nya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah luputkah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murka-Nya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban.
Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut, jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntut umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu kuasa Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi, kuasa Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat pertama, jika kita tadi sudah mendengar dan membaca, terdapat kata Mazmur Asaf. Mari kita membaca kembali ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Pertanyaannya, siapa itu Asaf? Asaf adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi pada zaman Raja Daud. Ia menulis 12 pasal dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 50, Mazmur 73 sampai Mazmur pasal 83. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar dan membaca tadi secara seksama di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-10, Asaf si pemazmur menyampaikan seruannya kepada Allah. Mazmur ini melukiskan seseorang yang dalam kesulitan besar yang berseru kepada Allah. Si pemazmur tidak dapat menemukan bukti bahwa Allah memberikan tanggapan atau pertolongan kepadanya waktu di dalam kesesakan. Namun dalam hal ini pemazmur tetap terus berseru kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya siang dan malam dia tetap menaikkan doa dan seruannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia berseru, ia menyadari bahwa Tuhan Allah selalu menolong kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ketika pemazmur berseru kepada Tuhan, dia terus menaikkan doanya kepada Tuhan, tidak henti-hentinya. Walaupun awalnya dia berpikir bahwa Tuhan itu jauh daripadanya, tetapi ketika dia datang berseru, dia terus berseru setiap hari. Dia menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa terus melawat kehidupannya. Dia boleh mengingat di masa lalunya begitu besar kasih Allah kepada umat Israel dan kepada dia secara pribadi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita merasa atau berpikir Tuhan tidak bertindak atau bekerja di dalam kehidupan kita. Mengapa hal itu terjadi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu karena kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk datang berseru kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidak berseru kepada Tuhan, kita tidak merasakan anugerah Tuhan. Kita tidak merasakan lawatan Tuhan. Kita tidak merasakan pertolongan Tuhan.
Kita merasa hidup kita hampa karena apa? Kita tidak pernah mau datang kepada Tuhan untuk berseru. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, coba dulu kita renungkan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk berseru kepada Tuhan, maka kita akan menyadari dan merenungkan bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Inilah yang mau disampaikan oleh Mazmur Asaf di dalam pasal 77 ini, sidang jemaat Tuhan. Sebelumnya dia merasa bahwa Tuhan itu tidak menolong kehidupannya. Tetapi ketika dia meluangkan waktu berdoa, berseru kepada Tuhan, di dalam doanya dia menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa menolong dia ketika dia mengalami kesesatan. Ketika umat Israel mengalami kesusahan, Tuhan memberikan pembebasan. Mengalami kesulitan untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan pembebasan. Mari coba kita renungkan ke belakang. Perbuatan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan itu, sidang jemaat Tuhan, supaya kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah menolong kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau ingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Jikalau Tuhan sudah tolong kita dahulu, maka Dia juga akan tolong kita sekarang juga. Karena kasih-Nya, kuasa-Nya tidak akan pernah berubah dan sampai selamanya. Dia tetap Allah. Walaupun dunia berakhir, semuanya musnah, kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita tanamkan itu di dalam hati kita, bahwa Tuhanlah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Kita sadari bahwa kuasa Allah tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai merenungkan kebenaran firman-Mu, menyatakan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami menyadari bahwa kuasa-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan. Berikan kesehatan dan ajar seluruh sidang jemaat-Mu untuk terus berseru kepadamu, supaya sidang jemaat Tuhan menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu menolong dan menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di atas segalanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Salam sejahtera, salam semangat, salam sehat. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan